Dokter, di poliklinik kan kebanyakan pasien diabetes. Nah, yang saya mau tanyakan, apa itu diabetes, dok, sebenarnya? Jadi diabetes itu adalah suatu gangguan metabolik yang disebabkan karena keadaan pankreas kita yang mulai rusak atau insulin yang dihasilkan tubuh kita tidak sensitif. Jadi ditandai dengan peningkatan gula darah. Jadi sebenarnya penyakit ini adalah berupa ketidakmampuan daripada tubuh kita, dalam hal ini pankreas kita, untuk menghasilkan insulin. Insulin yang diproduksi sudah sangat minimal sehingga tidak mampu untuk mengangkat sejumlah glukosa dari pembuluh darah ke seluruh organ tubuh kita, sehingga jangka panjang timbullah komplikasi ya, baik pada otak, jantung, ginjal, dan sebagainya. Terus, dok, siapa saja yang bisa kena diabetes ini, dok? Nah, semua orang bisa terkena diabetes ya. Tetapi secara garis besarnya kita bagi antara diabetes tipe 1, tipe 2, maupun diabetes karena kehamilan. Jadi kepada orang yang mengalami diabetes tipe 2 biasanya itu terjadi pada orang-orang yang gemuk, kemudian orang yang merokok, orang yang gaya hidupnya itu condong tidak bergerak, kurang olahraga. Di sini akan terjadi ketidaksensitifan insulin, sehingga mulailah terjadi kerusakan pada pankreas, sehingga ditandai dengan apa? Gula darah yang condong meningkat. Begitulah terjadinya. Pada dasarnya semua orang bisa terkena diabetes, baik yang punya keturunan diabetes maupun yang tidak memiliki keturunan diabetes. Terus, dok, bagaimana cara pengobatannya? Nah, cara pengobatan diabetes itu mungkin bermacam-macam ya. Pertama, diawali dengan diet. Jadi kita mengatur makan agar gula darah kita tidak naik, kemudian dengan olahraga. Kalau perlu dibantu dengan obat-obat diabetik. Jika dengan diet, olahraga, dan obat-obatan saja tidak mampu mengendalikan gula darah, perlu pengobatan tambahan, yaitu pemberian insulin dari luar. Tapi pada dasarnya tujuan pengobatan ini adalah mengendalikan gula darah sehingga kita tercegah dari komplikasi-komplikasi daripada diabetes. Resiko kalau tidak diobati, dok, bagaimana? Nah, kalau penyakit diabetes itu tidak diobati, memang di awal-awal penderita diabetes itu misalnya tidak sengaja ketemu pada waktu kita check up, gula darah kita 600-700. Umumnya memang tidak ada keluhan di awal-awal ya. Tetapi seiring dengan waktu akan terjadi komplikasi daripada diabetes, baik komplikasi akut, ya komplikasi akut bisa tiba-tiba pasiennya tidak sadarkan diri, kena serangan jantung, atau komplikasi kronis. Komplikasi kronis itu misalnya terkena stroke, terkena serangan jantung, kemudian gangguan neuropati, nyeri kaki, sampai kaki yang mengalami luka yang tidak membaik. Nah, itulah yang terjadi kalau kita menderita diabetes tapi tidak diobati. Tentu komplikasi yang terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus, dok, apakah ada makanan pantangan untuk pasien diabetes, dok? Nah, sekarang kan memang beredar banyak makanan-makanan khusus penderita diabetes, seperti misalnya gula khusus, beras khusus. Tapi sebenarnya orang diabetes itu tidak perlu makanan khusus yang berbeda dengan penderita non-diabetik. Pada dasarnya tujuan daripada makanan itu adalah mencapai gula darah yang ideal. Nah, untuk mencapai duanya biasanya kita bicaranya bukan jenis makanan, tetapi nilai kalori. Sehingga ketika kita mengurangi kalori pada penderita diabetes, harapannya penderita diabetes yang tadinya gemuk itu akan menjadi berat badannya akan mencapai ideal. Sehingga salah satu tujuan dari pengobatan diabetes adalah mencapai berat badan ideal. Apakah ada obat yang terbaik, dok, untuk pasien diabetes ini? Nah,
secara keseluruhan tidak ada obat yang terbaik untuk penyakit diabetes. Semua obat itu adalah terbaik, baik dengan makanan maupun dengan obat minum maupun dengan insulin. Tapi tujuan pengobatan semuanya adalah mencapai gula darah yang ideal. Awalnya begini. Obat yang pertama mungkin pasiennya menggunakan diet, olahraga, dan obat-obat tablet. Tapi ketika gula darah mencapai tabletnya tidak mencapai gula darah yang normal, tentu kita harus mencapai dengan insulin. Semua pasien diabetes itu pada akhirnya akan memakai insulin ketika gula darahnya tidak mencapai nilai normal ketika menggunakan obat yang kayak tablet, olahraga, maupun diet. Jadi itu kesimpulannya gimana? Ya, jadi dari pembicaraan kita ini pertama kita bisa narik kesimpulan seorang diabetes tidak bisa sembuh. Ya, yang kedua, pengobatan harus dimulai dengan diet, olahraga, dan menggunakan tablet oral. Ketika obat tablet tidak mencapai nilai gula darah yang diinginkan, maka kita harus beralih kepada insulin. Semuanya tujuannya satu, yaitu mencapai gula darah yang ideal. Kalau kita mencapai gula darah yang ideal, komplikasi yang terjadi akibat diabetes itu bisa dicegah. Nah, makanan penderita diabetes maupun non-diabetes sebenarnya sama, cuma nilai kalorinya yang biasanya kita kurangi bagi pasien diabetes yang gemuk. Tujuannya adalah untuk mencapai berat badan ideal, karena salah satu tujuan daripada pengobatan diabetes adalah mencapai berat badan yang ideal. Jadi, diabetes itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi-komplikasi daripada diabetes. Mungkin demikian ya, topik pembicaraan kita kali ini untuk diabetes. Ya, terima kasih dok atas waktunya. Ya.